Grab the needle. Through it into the barrel. Stay put from. So not moving it as you put back your retainer on. Fixing it to the top after you've taken the needle out. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengambilan darah vena dengan teknik closed system. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dari NIM 01 yaitu Priyanantasika, NIM 02 Yulia Rahmadewi, NIM 03 Talia Dewi, NIM 04 Ditya Prabandari, NIM 05 Ardana Reswari, NIM 06 Meta Septian, NIM 07 Karolin Saputra, NIM 08 Ayu Priyanka, dan terakhir NIM 09 Mita Ari Utami. Setelah perkenalan anggota kelompok, di sini saya akan membacakan beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada identifikasi dan persiapan pasien, yang kedua ada penggunaan sarung tangan, yang ketiga yaitu alat dan bahan, dan yang keempat yaitu pemilihan lokasi, yang kelima ada desinfeksi lokasi venipuncture, yang keenam pengambilan darah, dan yang terakhir pengisian label. Sebelum menjelaskan pokok pembahasan yang telah dipaparkan tadi, mari terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengambilan darah dengan teknik closed system. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengambilan darah dengan teknik closed system. Pengambilan darah dengan teknik closed system lebih baik karena teknik closed system lebih aman dibandingkan open system. Mengapa demikian? Karena penggunaan sistem tabung vakum atau vacuum extraction tube system merupakan teknik pengambilan closed system untuk mengumpulkan spesimen darah dan mengurangi terkena percikan-percikan darah serta memberikan kemudahan dalam pengambilan darah dengan volume banyak melalui venipuncture tunggal. Sistem vakum dapat digunakan pula dengan jarum bersayap kupu-kupu atau sering disebut dengan winged butterfly needles. Identifikasi dan persiapan pasien. Yang pertama, perkenalkan diri Anda kepada pasien dan meminta pasien untuk menyatakan nama lengkap mereka. Contohnya, ibu atau bapak atas nama siapa dan biarkan mereka menjawabnya sendiri. Kedua, periksa form pemeriksaan laboratorium pasien, contohnya nama lengkap pasien, umur, dan tanggal lahir pasien. Untuk memastikan bahwa identitas pasien tersebut akurat. Yang ketiga, tanyakan kepada pasien apakah memiliki alergi terhadap antikoagulan, fobia, atau pernah pingsan sebelumnya saat pengambilan darah berlangsung. Yang keempat, jika pasien merasa cemas atau takut, yakinkanlah pasien dan ajaklah berbicara agar pasien merasa lebih nyaman dan pikirannya teralihkan. Yang kelima, tanyakan posisi pengambilan darah pasien lebih nyaman duduk atau berbaring. Yang keenam, tempatkan handuk atau kain bersih di bawah lengan pasien. Yang ketujuh, jelaskan prosedur tindakan kepada pasien dan minta persetujuan secara verbal terhadap jenis tes dan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara menggunakan handscoon yang benar. Yang pertama, lepaskan jam tangan, cincin, dan lengan pakaian panjang ditarik ke atas. Yang kedua, inspeksi kuku dan permukaan kulit apakah ada luka. Yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang keempat, ambil handscoon lalu bukalah tutup plastiknya dan bukalah plastik penutup handscoon hanya di luaran saja. Usahakan kita tidak menyentuh bagian dalam. Lalu kenakan handscoon di tangan kanan dan kiri. Yang kelima, bagi yang bukan kidal, pakailah handscoon pada tangan kanan terlebih dahulu. Usahakan handscoon tidak tersentuh oleh alat atau benda lain, dan usahakan pula agar tetap steril. Yang keenam, lalu segeralah pakai untuk tangan kiri. Cara pemakaiannya terdiri dari dua cara, yaitu dengan memakai 3 jari untuk menyentuh bagian manset. Tekanlah sedikit jari kelingkingnya dengan memakai jempol tangan. Berikutnya cara yang kedua, memakai cara 4 jari dengan syarat jempolnya diarahkan ke arah luar. Tujuannya agar tangan yang sudah memakai sarung tangan tidak menyentuh bagian sarung tangan luar agar tetap steril. Yang terakhir, lakukan pemakaian dengan hati-hati. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, diantaranya jarum vacuum holder, tabung vacuum wing needle, alcohol swab, kapas kering, safety box,
tourniquet, penyangga tabung, dan handscoon. Selanjutnya yang keempat, ada pemilihan lokasi. Langkah pertama dalam pemilihan lokasi yaitu lengan tangan pasien direntangkan dan periksa bagian antecubital fossa atau lengan bagian bawah. Langkah yang kedua, cari vena yang terlihat yaitu vena yang berukuran besar, lurus, dan jelas. Vena mediana cubiti atau median cubital vein terletak di antara otot dan biasanya paling mudah untuk ditusuk. Langkah yang ketiga, pasang tourniquet sekitar 4-5 jari di atas lokasi venipuncture untuk meningkatkan tekanan intravaskular sehingga vena terlihat jelas dan tidak boleh lebih dari 1 menit. Yang kelima, desinfeksi lokasi venipuncture. Lokasi venipuncture didesinfeksi menggunakan kapas alkohol 70% selama 30 detik dengan cara circular motion atau melingkar dari arah dalam menuju luar dan dibiarkan kering. Pengambilan darah atau venipuncture. Yang pertama, hubungkan jarum vacuum thinner dengan wing needle dan holder. Yang kedua, buka penutup jarum. Yang ketiga, renggangkan atau tarik strip vena di bawah lokasi venipuncture. Yang keempat, meminta pasien untuk mengepalkan tangan sehingga pembuluh darah vena terlihat menonjol. Yang kelima, masukkan jarum ke dalam vena dengan sudut 30 derajat. Yang keenam, setelah darah terlihat masuk, lalu pasangkan tabung vacuum thinner dan segera lepaskan ikatan tourniquet. Yang terakhir, jika telah mendapatkan volume darah yang diinginkan, tekan lembut dengan kapas kering dan lepas pelan serta lembut jarum dan dari tusukan. Dan meminta pasien menekan kapas kering dan jangan lupa dihomogenkan. Yang ketujuh, ada pengisian label. Pada label berisi yang pertama, identitas lengkap pasien, yang berisi nama lengkap pasien, umur pasien, tanggal lahir pasien, dan jenis kelamin pasien. Yang kedua, nomor register. Nomor register bisa dilihat langsung pada form pemeriksaan yang dibawa oleh pasien tersebut. Yang ketiga, ada waktu pengambilan. Jangan lupa untuk mencatat waktu pengambilan dari sampel tersebut. Dari pemaparan tersebut dapat kami simpulkan bahwa uji darah adalah proses pengambilan sampel darah yang biasa dilakukan melalui pembuluh darah untuk diperiksa di laboratorium. Tindakan ini juga dikenal sebagai tes darah. Uji darah merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi atau menangani gangguan kesehatan, yang dimana memiliki tujuan untuk kebutuhan pemeriksaan seperti imunologi, hematologi, dan kimia darah. Pengambilan darah dengan teknik closed system lebih baik karena teknik closed system lebih aman dibandingkan dengan open system. Jika ukuran jarum yang dimasukkan ke dalam vena guna pengambilan darah terlalu besar, maka akan merobek pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan atau hematoma. Dan sebaliknya, jika jarum terlalu kecil akan merusak sel-sel darah merah selama sampling dan tes laboratorium yang akan diperiksa menjadi tidak valid. Sekian penjelasan kami tentang pengambilan darah vena dengan teknik closed system. Semoga dapat bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan penulisan maupun pengucapan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.